Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga kita sehat semua dan bisa selalu tersenyum dan siap untuk menerima materi kita kali ini. Untuk materi kita kali ini, kamu seharusnya tahu apa itu? Karakteristik daratan yang ada di Indonesia. Kalau bicara tentang daratan di Indonesia, kita ini tinggal di wilayah daratan Indonesia. Apa saja itu daratan yang ada di Indonesia? Yang pertama, pasti berhubungan dengan pegunungan. Yang kedua, gunung. Yang ketiga, sungai. Yang keempat, danau. 5, rawa, dan banyak yang lainnya. Mari kita bahas satu-satu tentang wilayah daratan yang ada di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan jajaran pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan lebih kurang 17.508 pulau yang ada di negara kita ini, kita patut bangga dan bersyukur dengan jumlah yang banyak tersebut. Wilayah daratan di Indonesia ini memiliki kenampakan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya, sudah yang disebutkan, yang pertama yaitu pegunungan. Kita lihat pegunungan yang ada di wilayah Indonesia. Karena Indonesia merupakan pertemuan dari jalur dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia kaya dengan pegunungan yang ada di wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai ke Papua memiliki jalur pegunungan muda. Yang kedua, adanya gunung-gunung yang ada di Indonesia. Apa itu gunung? Merupakan wilayah daratan yang ada di permukaan bumi yang cenderung ketinggiannya lebih dari 1000 meter. Indonesia ini memiliki kurang lebih 100 gunung yang ada di wilayah kita, dari Sabang sampai Merauke, dengan 3 kategori. Yang pertama, gunung yang aktif. Yang kedua, gunung yang sudah tidak aktif lagi. Yang ketiga, gunung yang masih dalam proses reaktif atau masa tertidur. Jadi, ada kalanya gunung ini akan aktif kembali. Dampak dari adanya gunung-gunung yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan Indonesia ini memiliki tanah yang sangat subur. Yang ketiga, wilayah daratan Indonesia bisa kita lihat dari aliran sungai yang ada di wilayah Indonesia. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Indonesia, salah satunya ada di Provinsi Jambi, yaitu Sungai Batanghari. Ini adalah alur pola aliran Sungai Batanghari yang ada di Provinsi Jambi. Menarik bukan? Kemudian, bagian daratan di Indonesia adanya dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran yang memiliki ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, atau istilahnya DPL. Kenapa di atas permukaan laut? Karena memang dari rata-rata permukaan bumi, yang paling datar itu adalah permukaan laut. Makanya untuk ketinggian di permukaan bumi, maka dipatok di atas permukaan laut. Yang kelima, yaitu dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Wilayah yang relatif datar, yang ketinggiannya kurang dari 200 meter DPL. Contohnya,
kalau di peta biasanya wilayah ini akan berwarna hijau. Dan untuk lebih konkretnya adalah Provinsi Jambi. Dia akan cenderung berwarna hijau karena memang wilayah Provinsi Jambi adalah wilayah dataran rendah. Dan yang terakhir, wilayah daratan yang ada di Indonesia adalah danau. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak danau-danau indah yang bisa dijadikan sebagai objek wisata untuk income negara kita ini. Salah satunya danau yang ada di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Dan banyak lagi danau-danau lain yang ada di wilayah provinsi lain. Sehingga karakteristik daratan yang ada di Indonesia ini sangatlah beraneka ragam. Dan kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bersyukur dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia ini. Baik anak-anakku semua, bagaimana pembahasan kita kali ini? Mari kita cek apakah kamu memahaminya atau belum. Yang pertama, apa saja bagian dari daratan wilayah Indonesia? Yang kedua, berapa banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia? Yang ketiga, sebenarnya apa manfaat dari daratan Indonesia ini bagi kehidupan masyarakat kita? Cukup 3 saja pertanyaannya. Mudah-mudahan kamu memahami. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.